Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, termasuk saya sendiri Nur Fahira, Dan saya Tahfiz Awan Salsabila. dan saya Nur Hikmah. Di sini kita akan menjelaskan kode program yang kita kerjakan yang berjudul Sistem Manajemen Karyawan. Baik, peran kami dari bertiga, saya sendiri menjelaskan mengenai file destruktor, polimorfisme, dan agregasi. Kemudian di bagian indeks, saya menjelaskan dari baris 1 sampai 86. Nah, selanjutnya itu saya menjelaskan pada file bagian komposisi, inheritance, dan exception handling. Lalu untuk file bagian indeksnya itu saya menjelaskan pada baris 609 sampai 1003. Selanjutnya saya menjelaskan file abstrak, interface, enkapsulasi, dan konstruktor. Dan di bagian indeksnya saya menjelaskan dari 88 sampai 607. Oke, kita selamat nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NIM 60200123097. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program yang telah kami buat beserta teman-teman saya dari kelompok 11 yang berjudul Sistem Manajemen Karyawan. Dan saya mendapatkan kelas abstrak untuk dijelaskan, di mana dalam kelas abstrak ini terdapat namespace manajemen karyawan. Berarti ini menunjukkan bahwa program ini bernama manajemen karyawan. Setelah itu terdapat abstrak kelas, yang dimana seluruh anakan kelas abstrak tersebut harus mendeklarasikan ulang dari kelas tersebut. Selanjutnya adalah interface, di mana menurut saya interface itu adalah semua anakannya yang mengimplementasikan interface wajib untuk mendeklarasikan ulang metode pada kelas tersebut, di mana interface ini dengan implementasinya itu bisa 2 bahkan lebih dari 2. Contohnya pada kelas public function check-in. Di sini wajib untuk mendeklarasikan ulang metode ini. Maka saya kalau salah di komposisi ya. Di komposisi itu terdapat public function check-in. Berarti pendeklarasi ulangnya. Enkapsulasi, di mana enkapsulasi ini terdapat kelas ruangan, di mana kelas ruangan ini terdapat properti ruangan yang bersifat privat yang hanya diakses menggunakan getter dan setter saja. Setelah itu terdapat konstruk, di mana konstruk ini atau metode ini dijalankan ketika objek ruangan dibuat di dalam variabel dan disimpan menggunakan properti ruangan juga. Setelah itu ada get nama ruangan. Get nama ruangan akan mengembalikan nilai di dalam dalam nama ruangan ketika dipanggil. Selanjutnya adalah konstruktor. Konstruktor ini terdapat kelas pengguna yang memiliki properti nama dan jabatan yang bersifat privat yang hanya diakses menggunakan getter dan setter saja. Setelah itu ada konstruk, di mana konstruk ini adalah metode yang dijalankan ketika objek pengguna dibuat menggunakan variabel nama dan jabatan dan disimpan oleh properti pengguna. Selanjutnya ada get nama. Get nama itu adalah memberi ketika dipanggil maka otomatis mengembalikan nilai dengan menggunakan nama pengguna. Begitu pula dengan get jabatan, itu mengembalikan nilai secara otomatis kepada jabatan pengguna. Jadi nantinya ada data karyawan dan ruangan. Kemudian ada kelas kantor yang merupakan induk dari kelas tersebut.
atributnya itu ada public daftar ruangan dan public di ruangan. Di sini kita array di di atributnya. Kemudian di sini kita menggunakan metode gunakan ruangan yang dimana itu digunakan untuk menambahkan pengguna ke dalam ruangan tertentu. Kemudian ada for each di daftar ruangan as ruang, if ruang get nama ruang, variabel ruang return false. Di sini fungsinya memeriksa apakah ruangan yang dimasukkan itu sudah ada di daftar ruangan atau belum. Jika ruangan sudah digunakan, metode false akan dikembalikan. Kemudian ada variabel nama karyawan get data user ID yang dimana di sini mengambil data karyawan beserta jabatannya berdasarkan user ID. Kemudian kita di sini menggunakan metode tampilkan ruangan yang dimana fungsinya itu untuk menampilkan daftar ruangan beserta pengguna yang ada di dalam ruangan tersebut. Di sini ada echo daftar ruangan, echo plus str repeat, yang dimana ini fungsinya untuk membuat table, dan di sini kita menggunakan fungsi printf untuk mencetak teks dengan format tertentu. Kemudian mengiterasi melalui daftar ruangan yang dimana di sini ada for each this daftar ruangan as index sama dengan variabel ruang. Kemudian variabel pengguna sama dengan this di ruangan. Di sini kita mengiterasikan dilakukan melalui daftar ruangan dengan variabel index. Kemudian mengapa kita menggunakan variabel index? Itu untuk menggunakan pengguna dari array di ruangan, variabel di ruangan. Kemudian di sini ada echo str repeat, itu fungsinya untuk menutup tabel dengan garis horizontal. Kemudian di sini kita memakai metode cek ruangan yang berfungsi apakah ruangan ini bisa digunakan atau tidak. Kemudian di sini ada echo masukkan ruangan, variabel ruangan, term fgetStIn, variabel tersedia digunakan ruangan. Di situ echo masukkan ruangan berfungsi untuk memasukkan nama ruangan melalui input. Kemudian di sini kita menggunakan fgetStdin untuk membaca input dari terminal. Fungsi dari trim itu menghapus spasi di awal dan di akhir input. Kemudian ada variabel tersedia yang dimana itu fungsinya memanggil metode gunakan ruangan untuk memeriksa apakah ruangan tersedia atau sudah digunakan. Kemudian ada if sama dengan jika variabel tersedia maka throw no exception, ruangan sedang digunakan. Jika metode gunakan ruangan itu mengembalikan false, artinya ruangan sudah digunakan. Dan throw no exception membuat objek exception itu menampilkan pesan bahwa ruangan tersebut tidak tersedia. Kemudian ada catch exception variabel echo variabel get message return false, yang dimana jika terjadi kesalahan atau ruangan sudah digunakan, block catch akan mengeluarkan message yang dimana message tersebut itu menampilkan ruangan tersebut sudah digunakan.
Kemudian ada return variabel ruangan. Jika ruangan tersedia, nama ruangan yang dimasukkan oleh pengguna itu akan dikembangkan. Baik di agregasi terdapat kelas bekerja extend kantor, yang dimana kelas bekerja adalah subkelas dari kantor yang berfokus pada pengelolaan karyawan yang sedang bekerja. Kelas bekerja extend kantor mempunyai properti private nama. Kemudian ada public function, construct, data karyawan, variabel index, this name, variabel karyawan, get data, variabel index, nama. Yang dimana konstruktor ini menginisialisasi objek dengan mengambil nama karyawan dari data karyawan. Kemudian ada variabel indeks, yang dimana variabel indeks ini digunakan untuk mengakses data spesifik karyawan itu dari data karyawannya. Kemudian ada public get name, return this name, yang merupakan untuk memberikan akses aman di variabel nama atau untuk mengambil nama yang ingin kita panggil. Kemudian ada public checkout, echo, terima kasih, this get name. Metode ini menampilkan pesan terima kasih kepada karyawan berdasarkan nama yang kita panggil. Dan polymorphism, di sini ada class staff, extend laporan, kemudian mengimplementasikan interface staff dan absensi, yang dimana mempunyai properti private name dan private bekerja. Kemudian ada public function, construct, data karyawan, variabel index, this name, variabel karyawan, get data, variabel indeks, nama, this bekerja, new bekerja, variabel karyawan, variabel indeks, yang dimana fungsi dari konstruktor tersebut mengambil nama karyawan dari data karyawan berdasarkan variabel indeksnya. Kemudian ada public function check-in, echo, selamat datang, this name, yang dimana di sini menampilkan pesan kepada karyawan yang sedang melakukan check-in. Kemudian ada public function membuat laporan, echo this name, nama, membuat laporan di ruangan, variabel ruangan, yang dimana menampilkan pesan kepada karyawan tertentu yang sedang membuat laporan di ruangan yang disebutkan. Kemudian ada public mengelola dokumen, fungsinya itu menampilkan pesan kepada karyawan tertentu untuk yang dimana yang sedang mengelola dokumen di ruangan yang disebutkan. Kemudian ada public function mengelola anggaran. Di sini menampilkan pesan kepada karyawan tertentu yang sedang mengelola anggaran di ruangan yang disebutkan. Kemudian ada public function mengatur jadwal, ini juga untuk menampilkan pesan kepada karyawan tertentu yang sedang mengatur jadwal di ruangan yang disebutkan. Kemudian yang terakhir ada public function checkout, yang dimana menampilkan pesan terhadap karyawan yang telah melakukan aktivitas. Mana namespace manajemen karyawan ini itu digunakan untuk mengorganisir kelas-kelas dalam sebuah ruang lingkup yang sama, atau mencegah konflik nama kelas jika ada file PHP lain dengan nama kelas yang sama. Kita masuk ke pewarisan atau inheritance-nya, di mana kelas karyawan ini mewarisi kelas laporan, yang berarti ia harus mengimplementasikan metode yang didefinisikan sebagai abstrak dalam kelas laporan, yang itu metode membuat laporan, di mana karyawan ini tuh mengimplementasikan dua interface, yaitu karyawan
Interface ini memungkinkan untuk mendefinisikan metode terkait dengan aktivitas karyawan, seperti menginput data, melayani pelanggan, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu untuk absensi, interface ini mendefinisikan metode terkait dengan proses absensi seperti check-in. Saja kita masuk ke kode programnya, yaitu di mana namespace manajemen karyawan ini digunakan untuk mengorganisir kelas-kelas dalam sebuah ruang lingkup yang sama dan mencegah konflik nama kelas jika ada file php lain dengan nama kelas yang sama. Kelas karyawan ini itu mewarisi kelas laporan, yang berarti harus mengimplementasikan metode yang didefinisikan sebagai abstrak dalam kelas laporan, yaitu metode membuat laporan. Itu terdapat pada abstract.php sini. Lanjut untuk kelas karyawan ini tuh mengimplementasikan dua interface, yaitu karyawan. Interface ini memungkinkan mendefinisikan metode yang terkait dengan aktivitas karyawan tersebut, seperti menginput data, melayani pelanggan, dan lain sebagainya. Lalu interface kedua yaitu absensi. Ini mendefinisikan metode terkait dengan proses absensi seperti check-in. Lalu properti private nama ini yaitu menyimpan nama karyawan yang sedang diproses. Properti private bekerja ini menyimpan objek dari kelas bekerja. Ini adalah contoh komposisi di mana kelas karyawan mengandung objek lain, yaitu objek bekerja yang menangani beberapa aktivitas karyawan seperti check out. Dalam parameternya itu terdapat data karyawan, di mana objek ini berisi data karyawan, lalu indeks untuk mengambil data karyawan dari objek data karyawan. Selanjutnya itu this nama karyawan get that this. Selanjutnya itu baris skala 15, di mana get data indeks nama ini mengambil nama karyawan berdasarkan indeks yang diberikan. Lalu akan membuat objek bekerja yang mengelola aktivitas kerja karyawan, misalnya check-in ataupun check-out. Ini tuh menunjukkan komposisi di mana objek karyawan memiliki objek bekerja yang menangani fungsionalitas tersebut. Selanjutnya itu metode check-in. Fungsi ini itu menyambut karyawan dengan pesan selamat datang, this nama karyawan yang diinput. Fungsi ini tuh untuk menyambut karyawan dengan pesan selamat datang, lalu nama karyawan yang disimpan dalam properti nama. Ini itu implementasi dari metode check-in yang didefinisikan dalam interface absensi. Itu interface absensi pada file interface.php. Fungsi ini itu menampilkan pesan yang menyatakan bahwa karyawan sedang membuat laporan di ruangan tertentu. Ini adalah implementasi dari metode abstrak membuat laporan yang mendefinisikan dalam kelas laporan. Selanjutnya itu metode menginput
data. Fungsi ini tuh menampilkan pesan untuk menunjukkan bahwa karyawan itu menginput bahwa karyawan sedang menginput data di ruangan tertentu. Ini tuh adalah implementasi dari metode dalam interface Act karyawan. Selanjutnya itu metode melayani pelanggan. Fungsi ini itu menampilkan pesan bahwa karyawan sedang melayani pelanggan di ruangan tertentu. Ini juga merupakan implementasi dari metode dalam interface Act karyawan. Maksudnya metode melakukan pemeliharaan. Fungsi ini tuh menampilkan pesan. Yang menunjukkan bahwa karyawan sedang melakukan pemeliharaan di ruangan tertentu. Ini adalah implementasi dari metode dalam interface Act karyawan. Lalu metode check out. Fungsi ini tuh untuk mengambil metode check out pada objek bekerja. Ini adalah cara karyawan mengelola aktivitas check out mereka menggunakan komposisi objek bekerja. Dari penjelasan kode dengan file inheritance.php, sama seperti sebelumnya, yaitu namespace manajemen karyawan ini digunakan untuk mengelompokkan kelas-kelas terkait dalam proyek manajemen karyawan. Ini membantu kita untuk menghindari konflik nama kelas jika ada kelas dengan nama file .php yang lain. Itu untuk menghindari konflik nama kelas jika ada kelas dengan nama yang sama di file .php lainnya. Langsung saja kita ke baris berikutnya, yaitu kelas freelancer ini mewarisi kelas freelancer ini tuh mewarisi kelas laporan, yang berarti ya harus mengimplementasikan metode membuat laporan yang didefinisikan dalam kelas abstrak laporan. Itu terdapat pada file abstract.php. Lalu kelas freelancer ini tuh mengimplementasikan dua interface, yaitu Act freelancer. Act freelancer ini itu adalah interface yang mendefinisikan metode spesifik untuk freelancer, seperti mengembangkan proyek independen, membangun hubungan dengan klien, menetapkan tarif, dan lain sebagainya. Lalu interface absensi ini mendefinisikan metode terkait dengan absensi seperti check-in dan check-out. Selanjutnya itu properti private. Nama ini menyimpan nama freelancer yang sedang diproses. Lalu properti private bekerja ini itu menyimpan objek dari kelas bekerja. Ini juga adalah salah satu contoh dari komposisi di mana objek freelancer itu mengandung objek lain, yaitu objek bekerja yang menangani aktivitas check out dan lainnya.
Lalu public function construct yaitu dengan parameter data karyawan. Objek ini itu berisi data karyawan termasuk data freelancer. Lalu index ini itu untuk mengambil data freelancer dari objek data karyawan. Lalu baris selanjutnya itu get data index ini itu get data index ini tuh get data index. Lalu get data index nama ini tuh mengambil nama freelancer berdasarkan indeks yang diberikan. Lalu membuat objek bekerja yang mengelola aktivitas kerja freelancer seperti check-in dan check-out. Ini adalah satu contoh komposisi di mana objek freelancer ini mengelola siklus hidup objek bekerja. Selanjutnya itu public function check-in, di mana fungsi ini tuh untuk menyambut freelancer dengan pesan check-in berdasarkan nama freelancer yang disimpan dalam properti nama. Itu selamat datang, lalu nama freelancernya. Ini itu adalah implementasi dari metode check-in yang didefinisikan dalam interface absensi. Selanjutnya itu metode membuat laporan. Fungsi ini tuh menampilkan pesan yang menyatakan bahwa freelancer itu sedang membuat laporan di ruangan tertentu. Ini juga adalah implementasi dari metode abstrak membuat kelas. Metode abstrak membuat laporan yang didefinisikan dalam kelas laporan. Lalu selanjutnya itu metode mengembangkan proyek independen. Fungsi ini tuh menampilkan pesan yang menunjukkan bahwa freelancer itu sedang mengembangkan proyek independen di ruangan tertentu. Ini adalah implementasi dari metode dalam interface Act freelancer. Selanjutnya yaitu metode membangun hubungan. Fungsi ini tuh menampilkan pesan yang menunjukkan bahwa freelancer sedang membangun hubungan dengan klien di ruangan tertentu. Itu mengimplementasikan dari metode dalam interface karyawan. Terdapat pada file interface.php yaitu ek freelancer. Selanjutnya itu metode menetapkan tarif, di mana fungsi ini tuh untuk menampilkan pesan yang menunjukkan bahwa freelancer menetapkan tarif dan pembiayaan di ruangan tertentu. Ini adalah implementasi dari metode dalam Act freelancer. Lalu selanjutnya itu metode checkout. Fungsi ini itu memanggil metode checkout pada objek bekerja. Ini adalah cara freelancer mengelola aktivitas checkout mereka menggunakan objek bekerja yang ada di dalamnya.
Baik, selanjutnya yaitu kita masuk ke file exception handling.php, di mana itu exception handling ini itu adalah mekanisme yang digunakan untuk menangani kejadian yang tidak terduga atau kesalahan error yang terjadi selama eksekusi program berjalan. Ini tuh memungkinkan program untuk terus berjalan meskipun terjadi kesalahan. Baik, langsung saja, yaitu yang pertama, namespace manajemen karyawan digunakan untuk menandakan bahwa kelas CEO itu termasuk kelas CEO itu termasuk dalam lingkup manajemen karyawan yang berguna untuk mengelompokkan kelas-kelas yang relevan dan menghindari konflik nama kelas. Use exception ini tuh mengimpor kelas exception yang memungkinkan penggunaan objek atau pengecualian atau exception di dalam kode untuk menangani kesalahan yang terjadi. Selanjutnya itu mendeklarasikan kelas CEO. Kelas ini tuh mendefinisikan objek untuk manajemen data karyawan khusus untuk posisi CEO. Lalu extends data karyawan itu dimana kelas CEO ini mewarisi dari kelas data karyawan, yang berarti CEO ini memiliki akses dan fungsionalitas terkait data karyawan tersebut. Lalu itu implements CEO. Lalu implements CEO ini CEO dan absensi ini tuh adalah lalu CEO ini tuh mengimplementasikan dua interface, yaitu XCEO. Interface ini tuh berisi fungsionalitas terkait CEO. Lalu absensi ini tuh berisi fungsionalitas untuk check-in dan check-out karyawan. Selanjutnya itu property private, nama properti yang digunakan untuk menyimpan nama CEO. Lalu property private bekerja itu digunakan untuk menyimpan objek yang mengelola aktivitas yang dilakukan atau yang aktivitas bekerja CEO itu berhubungan dengan kelas bekerja. Lalu indeks sama dengan 0. Properti ini itu menyimpan indeks karyawan dalam data karyawan dan nilai defaultnya itu adalah 0. Selanjutnya itu fungsi public function set index dengan parameter indeks itu mengatur indeks karyawan dalam data dan memperbarui nama serta objek bekerja berdasarkan indeks tersebut.
itu fungsi yang mengatur indeks karyawan dalam data dan memperbarui nama serta objek bekerja berdasarkan indeks tersebut. This index itu mengatur nilai indeks dengan parameter yang diberikan. Selanjutnya itu menentukan nama CEO dengan mengambil data berdasarkan indeks yang diberikan. Selanjutnya itu membuat objek bekerja yang bertanggung jawab atas proses check-in dan check-out untuk CEO. Selanjutnya itu metode check-in. Metode check-in itu memiliki fungsi untuk menampilkan pesan untuk menyatakan bahwa CEO sudah melakukan check-in. Implementasi ini itu dari interface absensi, yang berarti CEO harus dapat melakukan check-in. Selanjutnya itu metode tambah karyawan ini itu menambahkan karyawan baru ke dalam daftar karyawan. Prosesnya itu melakukan pengecekan apakah NIP atau nama yang diberikan itu sudah ada di dalam daftar karyawan. Sini itu if karyawan NIP jika NIP atau nama sudah ada, sebuah pengecualian atau exception itu dilempar menggunakan throw new exception. Selanjutnya yaitu public function tambah karyawan, itu digunakan untuk menambahkan karyawan baru ke dalam daftar karyawan. Untuk menambahkan karyawan baru ke dalam daftar karyawan. Namun sebelum itu, metode ini tuh melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa NIP atau nama karyawan tidak duplikat. Itu for each this data karyawan itu digunakan untuk menelusuri semua karyawan dalam data karyawan. Dan jika jika karyawan dengan if atau jika karyawan NIP dengan NIP, di sini tuh dilakukan untuk mengecek apakah NIP yang dimasukkan itu sudah ada dalam data karyawan. Jika sudah ada,
maka akan melempar pengecualian atau exception, dan message karyawan dengan NIP itu sudah ada. Selanjutnya itu else if. Jika NIP tidak ada, pengecekan dilakukan berdasarkan nama karyawan. Berdasarkan nama karyawan ini. Itu digunakan untuk memastikan tidak ada duplikasi nama. Lalu selanjutnya itu untuk jabatan. Setelah pengecekan duplikasi kode itu maka kita akan memastikan bahwa jabatan yang diberikan adalah salah satu dari pilihan yang valid. Itu terdapat pada bagian sini. CEO, staff, karyawan, eksekutif, spesialis, freelancer. Jika jabatan tidak sesuai, maka pengecualian akan dilempar. Jabatan tidak valid. Nah, selanjutnya yaitu jika semua pengecekan berhasil, karyawan baru akan ditambahkan ke dalam data karyawan. Pada bagian sini. Karyawan berhasil ditambahkan itu jika berhasil ditambahkan, maka sebuah pesan akan ditampilkan. Itu pesan tersebut, pesan ini. Tuh, jika ada pengecualian dilempar, misalnya NIP atau namanya itu duplikat, maka pesan pengecualian akan ditampilkan menggunakan get message. Selanjutnya yaitu metode hapus karyawan. Selanjutnya itu metode hapus karyawan, di mana fungsi ini digunakan untuk menghapus karyawan berdasarkan NIP. Itu prosesnya mencari karyawan berdasarkan NIP yang diberikan. Jika karyawan ditemukan, data karyawan dihapus dalam array menggunakan data karyawan onset. Jika karyawan ditemukan, maka data karyawan akan dihapus dari array menggunakan data karyawan, yaitu unset. Itu menggunakan unset. Lalu pada baris ini setelah penghapusan indeks area setelah penghapusan itu indeks array dikembalikan dengan urutan yang benar. Dan jika karyawan dengan NIP tersebut tidak ditemukan, maka pengecualian atau exception ini menampilkan
dengan pesan karyawan dengan NIP tertentu tidak ditemukan. Selanjutnya itu fungsi untuk mengubah data selanjutnya itu fungsi untuk ubah karyawan digunakan untuk mengubah data karyawan berdasarkan NIP yang diberikan. Prosesnya itu mencari karyawan berdasarkan NIP. Jika karyawan ditemukan, maka akan meminta input data baru untuk NIP, nama dan jabatan. Lalu untuk trim fgets stdin. Lalu pada baris ini tuh trim memiliki parameter fgets. Dan untuk baris ke-86 ini itu trim digunakan untuk mengambil input dari pengguna melalui konsol atau digunakan untuk mengambil input dari pengguna dan menghilangkan spasi kosong di awal dan di akhir. If NIP baru yang dimasukkan sudah ada, maka pengecualian dilempar untuk memberitahu selanjutnya itu jika NIP baru yang dimasukkan sudah ada, maka pengecualian exception ini akan dilempar untuk memberitahu bahwa pengguna dengan NIP tersebut itu sudah ada atau sudah digunakan. Fungsi menggunakan objek bekerja untuk melakukan checkout. Metode ini itu memanggil metode checkout yang ada pada objek bekerja untuk CEO yang sebelumnya sudah diinisialisasi dalam metode setIndex. Baik, di sini saya akan menjelaskan file index dimulai dari baris 1 sampai 86. Di sini langsung saja di sini ada use exception yang dimana itu digunakan untuk menangani error. Kemudian ada include, destructor, abstract interface, komposisi, agregasi, exception handling, polymorphisme, dan inheritance yang dimana fungsi dari include tersebut untuk menghubungkan beberapa file yang berbeda. Kemudian ada kelas spesialis, extend laporan, kemudian mengimplementasikan ke dalam interface spesialis absensi yang dimana mempunyai atribut variabel nama dan private variabel bekerja. Kemudian ada public function, construct data karyawan, variabel index. Fungsi dari kontrak tersebut mengambil nama karyawan berdasarkan indeks dari data karyawan dan menyimpannya ke dalam properti nama. Kemudian ada dis bekerja, new bekerja, variabel karyawan, indeks. Di sini kita membuat objek dari kelas bekerja dan menyimpan ke properti bekerja untuk menangani
aktivitas kerja karyawan tersebut. Kemudian ada public function check-in. Fungsinya itu menampilkan pesan selamat datang kepada karyawan tertentu yang sedang melakukan check-in. Kemudian ada public function membuat laporan, yang dimana untuk menampilkan pesan kepada karyawan tertentu yang sedang membuat laporan di ruangan yang disebutkan. Kemudian ada public function melakukan penelitian, fungsinya untuk menampilkan pesan kepada karyawan tertentu yang sedang melakukan penelitian di ruangan yang disebutkan. Kemudian ada public function menganalisis data, fungsinya sama juga menampilkan pesan kepada karyawan tertentu yang sedang menganalisis data di ruangan yang disebutkan. Kemudian ada public function mengembangkan strategi pemasaran, fungsinya untuk menampilkan pesan kepada karyawan tertentu yang sedang mengembangkan strategi pemasaran di ruangan yang disebutkan. Kemudian ada public function check out, yang menampilkan pesan karyawan telah melakukan aktivitas tersebut. Kemudian di sini ada kelas eksekutif, extends laporan, kemudian mengimplementasikan ke dalam interface eksekutif absensi yang mempunyai properti private name dan private bekerja. Kemudian ada public function construct data karyawan, variabel index yang dimana fungsi dari konstruktor tersebut mengambil nama karyawan berdasarkan indeks dari data karyawan, kemudian menyimpannya ke properti nama. Dan di sini juga sama seperti tadi, membuat objek dari kelas bekerja, kemudian menyimpan ke dalam properti bekerja. Kemudian di sini ada public function check-in, menampilkan pesan selamat datang kepada karyawan tertentu. Kemudian ada public function membuat laporan, menampilkan pesan kepada karyawan tertentu yang sedang membuat laporan di ruangan yang disebutkan. Kemudian ada public function mengelola proyek, fungsinya itu menampilkan pesan kepada karyawan tertentu yang sedang mengelola proyek di ruangan yang disebutkan. Kemudian public function mengelola tim, menampilkan pesan kepada karyawan tertentu yang sedang mengelola tim di ruangan yang disebutkan. Kemudian public function mengelola ruangan, menampilkan pesan kepada karyawan tertentu yang sedang mengelola keuangan di ruangan yang disebutkan. Dan yang terakhir, public function check out, menampilkan pesan kepada karyawan tertentu yang telah melakukan aktivitas tersebut. Data karyawan di sini terdapat kelas karyawan yang memiliki properti data karyawan yang bersifat praktek, di mana data karyawan ini memiliki data masing-masing yang berupa NIM, nama, dan jabatan, dan tampilan data karyawan kami. Ini dapat public function data, di mana data ini berfungsi untuk mengembalikan nilai data karyawan agar bisa diakses, maka akan berubah menjadi public. Ini terdapat public function tampilan karyawan, di mana tampilan karyawan ini terdapat di mana info untuk mengecek tampilan dan dicek apakah data karyawan ini cocok atau tidak. Ketika cocok, maka akan mengirim pesan data karyawan potong, dan chat menerima data tersebut lalu menampilkannya. Dan pada direktur kita harus menampilkan pidani, di mana pidani ini terdapat tanda plus atau tanda tambah dan tanda kurang yang untuk mempercantik tampilan data. Ini terdapat SPR Infinite, yang dimana penggunaan ini digunakan untuk mengulang 83 kali tanda kurang ini. Data lain ini terdapat printf, di mana printf ini terdapat persen kurang sekian, 15% kurang 40s,
kurang populer. Kurang ini untuk memberikan jarak antara NIM, nama, dan jabatan. Selain itu, terdapat distrap digunakan dijalankan ketika struktur telah selesai, di mana data karyawan ditimbul, maka akan menampilkan data karyawan telah dihapus. Ya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan untuk file index.php ini, yaitu pada baris 609 hingga 1003. Baik, pertama itu first true. Variabel ini digunakan untuk melacak apakah pengguna baru pertama kali login atau tidak. Jika true, maka ini adalah interaksi pertama yang dilakukan. Lalu insert null ini digunakan untuk menyimpan ID pengguna yang sedang aktif atau sedang login. Insert ID. Selanjutnya itu ruangan sama dengan null ini digunakan untuk menyimpan informasi ruang kantor yang dipilih atau digunakan oleh pengguna. Selanjutnya itu tersedia atau sama dengan false, menyimpan status apakah ruang kantor yang dimaksud tersedia atau tidak. Lalu new CEO membuat objek CEO. Objek ini tuh memungkinkan untuk mengelola data karyawan dan tugas-tugas yang dapat diakses oleh CEO tersebut. Lalu kantor itu membuat objek kantor. Objek ini tuh digunakan untuk mengelola ruangan kantor, seperti memeriksa ketersediaan ruangan. Lalu kita masuk untuk fungsi login. Fungsi ini itu bertanggung jawab untuk memverifikasi login pengguna. Itu dengan meminta pengguna memasukkan username dan password. Kemudian untuk penggunaan password itu berdasarkan NIP. Fungsi ini mencocokkan kombinasi username dan password dengan data yang ada dalam array user. Jika ditemukan, fungsi akan mengembalikan indeks pengguna. Jika tidak ada yang cocok, fungsi ini jika tidak ada yang cocok, maka fungsi ini akan mengembalikan false. Selanjutnya itu looping untuk login dan menu utama. Program ini itu meminta pengguna untuk login dengan memanggil fungsi login. Itu fungsi login. Jika login gagal, program akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna untuk mencoba lagi. Dan jika login berhasil, user ID akan di-set
Nah, jika login berhasil, maka user ID itu akan diset ke indeks pengguna yang berhasil login. Selanjutnya itu untuk menu berdasarkan jabatan. Bagian ini tuh berfungsi untuk memilih menu berdasarkan jabatan pengguna yang berhasil melakukan login. Program akan memeriksa jabatan pengguna dan menampilkan menu yang relevan. Berikut adalah penjelasan yang relevan. Pertama itu jika pengguna adalah staff, maka objek staff akan dibuat. Jika ini adalah login pertama, maka check-in jika ini login pertama, maka check-in dipanggil untuk menandakan bahwa staff sudah check-in ke dalam sistem. Selanjutnya itu menu staff yang akan ditampilkan dengan berbagai pilihan pekerjaan yang dapat dipilih, seperti mengelola dokumen, mengelola anggaran dan keuangan, mengatur jadwal pertemuan, hingga membuat laporan, hingga dan lain sebagainya. Selanjutnya itu memeriksa switch, selanjutnya itu switch case, di mana case pertama itu untuk memeriksa ruangan, memeriksa apakah ruangan tersedia untuk pengguna saat ini. Jika tidak tersedia, program langsung keluar dari case ini dengan break. Selanjutnya itu untuk case kedua itu mengelola staff untuk mengelola dokumen itu memanggil metode mengelola dokumen pada objek staff dengan parameter ruangan yang sedang digunakan. Untuk date dan untuk pada baris ini tuh variabel date digunakan untuk melacak jumlah pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh pengguna. Itu akan bertambah 1 setiap kali pekerjaan selesai. Lalu untuk variabel false itu sama dengan false, itu digunakan untuk mengindikasikan bahwa sesi ini tuh bukan login pertama. Tentunya case kedua itu mirip dengan case 1 tetapi dengan tindakan yang berbeda. Di sini tuh metode mengelola anggaran dipanggil untuk menangani pekerjaan terkait anggaran di ruangan tertentu. Dan untuk case ketiga itu untuk mengatur jadwal yang dipanggil untuk menangani pekerjaan yang berkaitan dengan penjadwalan tersebut.
case keempat yaitu untuk membuat laporan. Dipanggil untuk menyelesaikan pekerjaan pembuatan laporan di ruangan tertentu. Lalu selanjutnya itu case kelima yaitu menampilkan ruangan. Itu digunakan untuk menampilkan kondisi semua ruangan di kantor, seperti ruangan yang sedang digunakan atau sedang kosong. Lalu case keenam yaitu proses check out. Metode ini menandakan bahwa pengguna sudah selesai bekerja dan keluar dari sistem. Dan untuk user ID sama dengan 0 itu digunakan untuk mengosongkan identitas pengguna saat ini. Lalu variable first true menyatakan bahwa sesi berikutnya adalah sesi login pertama. Lalu case X itu keluar dari program. Itu dengan exit, program akan langsung berhenti dan keluar dari eksekusi. Lalu untuk defaultnya, jika input tidak cocok dengan salah satu case, program akan menampilkan pesan pilihan tidak valid. Nah, selanjutnya itu untuk case karyawan ini, jika pengguna itu adalah karyawan, maka objek karyawan dibuat dan menu untuk karyawan ini akan ditampilkan dengan pilihan tugas yang relevan. Itu sama dengan untuk case sebelumnya yaitu staff. Dan untuk switch case pertamanya itu untuk penjelasannya sama dengan untuk case pada staff sebelumnya, di mana pada bagian ini untuk membuat laporan, selanjutnya untuk menginput data, melayani pelanggan, melakukan pemeliharaan, menampilkan ruangan, serta check out dan exit ini untuk keluar. Dan defaultnya itu defaultnya itu akan menampilkan pilihan tidak valid. Dan untuk case selanjutnya itu untuk freelancer. Nah, untuk objek freelancer ini dibuat dan menu objek freelancer dibuat dan menu dengan tugas-tugas terkait freelancer ini akan ditampilkan. Nah, setiap pilihan yang dimasukkan oleh pengguna, misalnya 1, 2, dan lainnya, maka akan diproses dalam switch statement ini. Sama seperti untuk case sebelumnya itu case karyawan dan juga staff. Case tertentu seperti
Dan untuk tugas tertentu seperti mengelola dokumen, mengelola anggaran, atau membuat laporan itu akan dipanggil berdasarkan pilihan pengguna. Dan jika pengguna itu memilih X, maka program akan keluar. Selanjutnya itu untuk case spesialis. Objek spesialis ini dibuat dan objek spesialis dibuat dan menu dengan tugas-tugas terkait spesialis tersebut akan ditampilkan. Itu seperti membuat laporan, melakukan penelitian dan pengembangan, menganalisis data, mengembangkan strategi pemasaran, tampilkan kondisi kantor, check out, dan jika pilihan pekerjaan X itu sama dengan keluar dari program. Oke, selanjutnya itu untuk eksekutif. Objek eksekutif ini dibuat dan menu dengan tugas-tugas terkait dengan eksekutif tersebut akan ditampilkan. Itu dengan membuat laporan, mengelola proyek besar, mengelola tim dan karyawan, mengelola keuangan serta dan kepegawaian, tampilkan kondisi kantor, check out, dan jika pilihan pekerjaan sama dengan X, maka program akan keluar. Selanjutnya itu untuk case CEO ini, dimana akan menghubungkan sesi kerja CEO dengan ID pengguna saat ini. Lalu jika sesi ini adalah sesi pertama pengguna setelah login, maka sistem akan mencatat check-in untuk CEO tersebut. Selanjutnya akan menampilkan menu dengan berbagai opsi yang tersedia seperti menambah karyawan, hapus karyawan, dan sebagainya. Lalu itu pengguna akan memasukkan pilihan mereka melalui di sini itu pengguna akan memasukkan pilihan, dimana switch case pilihan menunya yaitu pada case pertama yaitu untuk meminta pengguna untuk memasukkan NIP, masukkan nama serta jabatan. Lalu ini digunakan untuk memanggil metode untuk menambahkan karyawan baru ke dalam sistem dengan mengubah status pertama bahwa ini bukan sesi pertama CEO. Lalu untuk case kedua itu untuk hapus karyawan dengan menginput meminta pengguna untuk memasukkan NIP karyawan yang akan dihapus. Lalu hapus karyawan dengan NIP yang dimasukkan. Case ketiga itu tampilkan karyawan, itu memanggil metode untuk menampilkan semua data karyawan yang tersedia di dalam sistem. Lalu case keempat yaitu untuk mengubah karyawan, itu pengguna akan diminta untuk memasukkan NIP data NIP karyawan yang ingin datanya kita ubah, itu memanggil metode
untuk memodifikasi data karyawan dengan NIP yang dimasukkan. Case kelima yaitu menampilkan ruangan atau kondisi kantor. Lalu case keenam itu check out, yaitu untuk menandai CEO telah keluar dari sistem dan menyelesaikan sesi kerjanya. Lalu selanjutnya itu exit ini digunakan untuk program langsung berhenti dan keluar dari eksekusi. Dan untuk defaultnya itu pengguna masukkan opsi yang tidak dikenali maka akan menampilkan pilihan tidak valid. Dan ini if atau batasan tugasnya jika CEO sudah menyelesaikan tiga tugas, yaitu ini 3 tugas, sistem keluar dari looping pekerjaan. Itu perulangan menunya yaitu program kembali ke menu utama jika first sama dengan false, itu memungkinkan pengguna memilih pekerjaan lain. Dan ini tuh jika sesi selesai first maka akan di setel ke true. Nah, ini untuk program akan terus berjalan hingga dihentikan secara eksplisit dengan case yaitu X. Baik, itulah penjelasan dari saya untuk bagian file index.php ini. Semoga bisa dimengerti dan dipahami dengan baik. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.